Alhamdulillah, saya puas, benar-benar puas. Ini nggak disuruh sama yang punya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dino Autotailing. Sekarang kita kedatangan mobil Toyota Yaris. Mobil kali ini akan kita kerjakan coating nano ceramic 2 layer. Pada saat datang mobil ini, kondisinya seperti ini. Banyak sekali baratan-baratan halus dan juga jamur serta kerak-kerak pada seluruh bagian bodi mobil. Tampilan seluruh cat bodi mobilnya terlihat kusam dan buram. Nanti akan kita kinclongkan semaksimal mungkin. Dan langsung saja setelah kita cek seluruh bagian interior dan eksterior, lanjut ke proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya, sekaligus roda cadangan juga akan kita turunkan agar pembersihannya di kelima roda bisa maksimal. Selain itu tujuannya juga untuk menghilangkan kotoran dan juga noda-noda kerak yang menempel di kolong dan kaki-kaki bawah bodi mobil. Setelah kita bongkar dan sekarang lanjut ke proses pembersihan. Yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Karena kotoran ini selain mengganggu pemandangan, terlihat kusam dan kotor, apalagi kurang terawat sepertinya, kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kebersihan seluruh bagian kolong dan kaki-kaki. Lebih bagus lagi untuk bagian kolong dan kaki-kaki dilapisi sekalian menggunakan pelapis anti karat. Dan sekarang lanjut ke proses undercarriage detailing. Untuk proses undercarriage ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga noda-noda yang letaknya sempit dan tidak terjangkau oleh high pressure cleaner. Kerak-kerak yang membandel ini kita bersihkan menggunakan cairan degreaser agar proses pembersihannya bisa maksimal dan kolong kaki-kaki terlihat kinclong lagi seperti baru. Lanjut, selesai kita detailing. Sekarang proses sampo. Untuk proses sampo ini juga bertujuan untuk membersihkan kolong dan kaki-kaki, terutama membersihkan dari sisa-sisa noda-noda pembersihan agar hasilnya jauh lebih maksimal.
Setelah kita detailing kolong dan kaki-kaki, seperti ini hasilnya. Kolong dan kaki-kaki yang tadinya terlihat kotor dan juga banyak sekali noda-noda, sekarang sudah jauh lebih bersih, terawat, dan kinclong. Dan next, lanjut ke proses pembersihan pada velg mobil. Untuk bagian velg ini juga akan kita bersihkan bagian luar dan dalamnya. Pada proses pembersihan ini kita menggunakan degreaser untuk mengangkat kerak-kerak, noda, dan juga noda-noda aspal yang menempel. Selesai pembersihan kolong dan velg, sekarang lanjut ke proses detailing body. Untuk bagian bodi mobil ini kita bersihkan dari kerak-kerak yang menempel di setiap celah atau sela-sela pada potongan bodi dan juga emblem. Karena biasanya di sini terdapat banyak sekali kerak-kerak yang warnanya keputih-putihan dan sangat mengganggu ketika kita lihat dari dekat atau lebih teliti lagi. Next, sekarang lanjut ke proses detailing mesin. Untuk proses engine detailing ini, kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan degreaser dan juga high pressure cleaner dengan tekanan 50 bar untuk menghilangkan kerak-kerak kotoran dan juga sisa-sisa noda oli yang menempel pada ruang mesin. Dan sekarang lanjut lagi ke proses pembersihan pada seatbelt mobil. Untuk seatbelt ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Tujuannya untuk mengangkat kotoran dan juga noda daki yang ada di dalam serat seatbeltnya. Karena kotoran yang ada di serat seatbelt ini jika dibiarkan bisa menimbulkan gatal-gatal maupun alergi saat digunakan. Dan next, lanjut ke proses pembongkaran pada interior mobil. Untuk bagian interior mobil ini kita bongkar total, mulai dari jok, karpet dasar, trim-trim, dan juga plafon jika diperlukan. Proses pembongkaran ini tujuannya untuk membersihkan kotorannya agar jauh lebih mudah dan maksimal, bisa lebih menyeluruh.
Setelah kita bongkar, terlihat banyak sekali pasir-pasir, noda, dan juga kotoran sisa makanan. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil ini atau di bawah karpet, jika dibiarkan terus-menerus, dia bisa menimbulkan karat atau terjadinya korosi. Selain itu, bisa memicu timbulnya bau dan mengundang serangga untuk tinggal di bawah lantai dasar mobil. Jika kotoran ini dibiarkan terus-menerus, bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi, sehingga bisa-bisa lantai dasarnya jebol. Setelah kita bongkar total, sekarang waktunya kita cuci karpet dasarnya. Untuk bagian karpet dasar mobil ini kita cuci menggunakan high pressure cleaner terlebih dahulu untuk mengekstrak kotoran dan juga noda yang berada di dalam serat karpet dasarnya. Setelah kita ekstrak hingga benar-benar bersih, lanjut ke proses shampoo dan kita sikat agar wangi serta bersih. Dan lanjut lagi sekarang ke proses pembersihan pada jok mobil. Untuk jok mobil ini kita bersihkan menggunakan shampoo, sikat, dan vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dalam serat jok. Terbuat dari bahan kain, jadi kotorannya biasanya masuk ke dalam serat-serat joknya. Proses ini biasanya kita lakukan berkali-kali hingga jok mobil ini benar-benar bersih. Namun untuk bagian jok mobil Yaris kali ini kondisinya tidak terlalu parah, jadi masih dibilang joknya cukup terawat dan masih bersih. Next, lanjut ke proses pembersihan pada plafon mobil. Untuk bagian plafon mobil ini juga kita bersihkan menggunakan tornador. Tujuannya untuk mengangkat kotoran secara maksimal serta tetap aman untuk plafon mobil, karena plafon sifat agak sensitif. Jadi, jika salah pembersihannya bisa menimbulkan serabut atau luka pada plafon mobil. Lanjut ke proses pemasangan peredam pada lantai dasar mobil. Fungsi dari pemasangan peredam ini, dia bertujuan untuk meredam suara dari lantai atau road noise, sehingga pada saat dikendarai, suara di dalam kabin mobil akan jauh lebih kedap, senyap, dan nyaman. Pada pemasangan peredam ini juga tidak sembarangan, jadi harus kita pasang dengan detail rapi tanpa menghilangkan fungsi atau mengganggu pengkabelan yang ada di lantai dasar mobil. Dan lanjut, sekarang step pertama proses poles yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga baratan-baratan halus yang ada pada cat bodi mobil, sehingga warna hitamnya jauh lebih terlihat serta membujukkan glossy dan juga kilau pada cat bodi mobil. Setelah kita poles, terlihat bagian yang kanan belum dipoles dan yang kiri sedang dipoles. Apalagi mobil ini akan kita coating nantinya, jadi harus kita koreksi terlebih dahulu. Kita hilangkan seluruh baret dan juga kotoran-kotoran pada bodi mobil.
lah, digital lah. Oh. Oke, nah ini sekarang kita ada mobil Yaris ya. Pak Pau mas, Pak Pau. Yaris Pak Pau. Yaris Pak Pau. Oke. Nah ini mobil ini udah selesai dipoles step pertama sama Mas Bian. Kok Ini sudah orangnya. selesai? Selesai poles step pertama pada bagian kap mesin aja. Nah ini bisa dilihat perbandingannya. Ini kusam sekali, banyak sarang laba-laba, jaring laba-laba, square mark, baratan-baratan halus, sama jamur-jamur juga ada itu di situ. Jadi ngelumpuk di situ. Dan ini bagian yang udah dipoles, kelihatan. Ini kalau cahaya itu bisa diperhatikan, cahayanya bergerak ke sini, wilayah yang sebelah. Nah, kelihatan kan? Dia udah lebih kinclong, kameranya nge-flicker. Dan ini warna glitternya kelihatan. Warna glitternya. Nah, itu ada biru-birunya ya. Ada biru-birunya, jadi glitternya kelihatan. Tapi setelah dibersihkan ternyata karena ini mobil sebelumnya beliau baru dapat, terus ini belum belum di coating. Ini dia kesempet kena kotoran burung atau apa ini mas? Kotoran burung atau getah pohon ini. Nah, kalau kayak gini, nah itu kelihatan di cahaya. Kalau kayak gini tuh nggak bisa hilang. Jadi udah catnya udah rusak, clearnya. Meskipun di coating dia juga nggak bisa hilang. Cuma ketutup aja, jadi nggak bisa hilang. Kalau udah kayak gitu. Kalau kemungkinan kalau dikasih coating dia akan nggak sampai kayak gitu. Jadi yang kena coatingnya duluan. Jadi lebih aman lah, lebih terlindungi. Kalau kena itu getah pohon atau noda-noda serangga di jalan tol itu kalau bisa langsung dibersihkan, karena kalau enggak bisa ngerusak cat. Dia itu punya bahan yang bersifat tajam di tubuhnya, jadi bisa ngerusak catnya. Oke. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Setelah compounding nantinya akan kita naik ke step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing itu juga bertujuan untuk menghilangkan baratan halus serta cacat minor yang tertinggal setelah proses step pertama. Pada polish body ini kita menggunakan 3 step: compounding, polishing, dan juga proteksi atau wax. Namun pada mobil ini akan kita proteksi menggunakan coating nano ceramic. Lanjut sekarang ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga noda serta sisa residu hasil oksidasi akibat proses pembersihan. Setelah kita cuci bersih, nantinya kita bisa koreksi juga apakah hasil polesannya sudah benar-benar maksimal atau belum. Jika belum maksimal, nanti akan kita ulangi lagi.
naik ke proses coating nanoseramik. Untuk proses coating nanoseramik ini kita menggunakan 2 layer, 1 layer base coat dan 1 layer top coat. Tujuan dari proteksi coating nanoseramik ini memberikan perlindungan pada cat bodi mobil sehingga lebih aman dari timbulnya jamur dan juga baratan halus. Selain itu, tetap memunculkan glossy yang maksimal pada cat bodi mobil di segala kondisi dan juga cuaca, sehingga mobil tetap terlihat wet look dan kinclong sekali. Setelah 3 hari pengerjaan dan seperti inilah hasilnya. Cat bodi mobil yang tadinya sangat-sangat kusam sekali sekarang sudah jauh lebih kinclong, glossy dan warna hitamnya makin pekat. Serta bagian interior dan juga ruang mesin yang tadinya kotor sekarang sudah jauh lebih bersih juga.
Baik, kalau teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham, saya dari Jombang. Hari ini saya baru selesai melaksanakan coating dan salon full di mobil saya di Toyota Yaris 2012. Alhamdulillah, saya puas, benar-benar puas. Ini nggak disuruh sama yang punya. Pokoknya kalau yang masih ragu coating, salon full, langsung ke sini. Insya Allah, pengen baleni lah, pengen lagi. Mungkin itu testimoni dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Toyota Yaris ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jika ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan see you next time.